Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Kresuan. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dan saya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Semoga kita selalu dikuatkan dan kita selalu memiliki kekuatan untuk menjalankan apapun yang saat ini sedang kita kerjakan. Di edisi kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang investasi untuk pemula yang minim resiko dan bisa mendatangkan cuan atau keuntungan yang cukup menggiurkan. Disclaimer dan perlu digarisbawahi, ini bukanlah ajakan, ini bukanlah rekomendasi, tapi mungkin bisa menjadi rujukan atau referensi bagi teman-teman yang sedang kebingungan karena memiliki duit, tapi tidak tahu akan ditaruh di mana duit itu, akan digunakan untuk apa duit itu. Nah, mungkin video ini bisa membantu, kalaupun tidak bisa membantu, cukup mungkin bisa menjadi pandangan atau referensi bagi teman-teman semua. Kita ketahui ada banyak jenis investasi yang bisa dilakukan, misalnya saja investasi emas, investasi properti, investasi saham, investasi deposito, dan lain sebagainya. Disclaimer juga bahwa semua investasi itu tentu memiliki resiko, entah besar entah kecil. Nah, teman-teman kalau mempunyai uang dan berniat untuk berinvestasi, khususnya untuk pemula, itu bisa menyesuaikan profil resiko itu dengan diri teman-teman sendiri. Disclaimer lagi bahwa ini bukan ajakan, ini juga bukan rekomendasi. Nah, kalau kita bicara tentang investasi, seperti yang tadi saya bilang, sangat banyak investasi yang memang sudah sangat familiar. Kalau kita bicara tentang investasi emas, investasi properti, investasi saham, investasi deposito, itu sudah sangat familiar di tengah masyarakat yang ada di Indonesia dan khususnya untuk para investor. Tapi di edisi kali ini saya akan memberikan 3 jenis investasi yang mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk menanamkan uangnya agar uang itu berkembang, tidak hanya mengendap di tabungan. Karena apa? Konon katanya kalau uang itu hanya ditabung, itu akan dimakan oleh inflasi. Seperti yang kita ketahui, quote and quote, inflasi merupakan salah satu pembunuh paling kejam yang ada di dunia ini. Karena apa? Konon katanya inflasi itu memang sangat tinggi sehingga bunga yang didapatkan atau imbal balik yang didapatkan dari uang yang ditabung itu tidak akan bisa mengalahkan inflasi yang terjadi, khususnya kalau kita bicara di ekonomi Indonesia. Nah, ini ada beberapa jenis investasi. Salah satu yang utama itu adalah yang pertama ini adalah reksadana pasar uang atau RDPU. Kita ketahui reksadana merupakan salah satu jenis investasi yang memang sangat disukai oleh para investor, terutama investor pemula. Sangat banyak kita bisa melihat ada berbagai jenis investasi reksadana seperti reksadana pasar uang, reksadana saham, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing reksadana itu memiliki karakteristik sendiri. Kita ambil contoh, reksadana saham itu memang menawarkan return yang lebih tinggi, tapi tentu saja risikonya juga lebih besar. Bahkan istilahnya biar gampang itu adalah high risk dan high return, kemudian atau high gain. Nah, kemudian ada juga reksadana pasar uang yang selama ini memang risikonya sangat rendah, tapi returnnya itu juga lebih rendah dibandingkan dengan reksadana saham. Tapi kalau kita bicara tentang return atau tentang imbal balik yang didapatkan dari reksadana pasar uang itu bisa lebih tinggi daripada deposito, daripada ketika teman-teman menaruh uang di dalam deposito. Nah, teman-teman itu bisa membeli reksadana pasar uang di berbagai aplikasi, di berbagai platform. Saat ini sudah banyak platform yang bisa teman-teman gunakan, teman-teman maksimalkan atau manfaatkan untuk membeli reksadana pasar uang atau RDPU. Salah satunya adalah Bibit, kemudian juga ada Ajaib, ada Bareksa, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa mengambil sekuritas yang bisa teman-teman percaya atau teman-teman yakini untuk menaruh uang. Kalau kita bicara di Bibit, ini saya memberikan contoh. Jadi ada beberapa sekuritas seperti Trimega Syariah, kemudian ada Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia. Nah, itu juga ada sekuritas itu juga menawarkan karakteristik tersendiri. Jadi ada sekuritas yang memang itu bisa untuk mencairkan uang secara instan. Kalau kita bicara di Bibit misalnya, investasi yang ada di Bibit itu yang bisa dicairkan secara instan itu ada logo petirnya. Salah satunya itu adalah Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia. Nah, ini akan saya memberikan gambaran tentang kira-kira berapa yang akan teman-teman dapatkan ketika menabung dengan nominal tertentu. Jadi untuk nabung sekali di Majoris Pasar Uang Syariah, nabung sekali dengan
nominal 1 juta itu dalam setahun, itu uang teman-teman itu akan menjadi Rp1.049.167. Ini juga masih estimasi. Kemudian kalau kita teman-teman menabung 1 juta dalam sekali dengan metode lump sum, teman-teman dalam 3 tahun itu akan mendapatkan Rp1.138.809. Sekali lagi, ini disclaimer, ini bukan ajakan, ini bukan rekomendasi, tapi mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Nah, investasi yang kedua itu adalah SBN Retail atau surat berharga negara retail. Ini juga investasi yang rendah risiko dan sangat aman. Risikonya sangat kecil, karena apa? Modal akan kembali 100% ketika sudah jatuh tempo. Kenapa SBN ini sangat aman? Karena memang uang teman-teman itu akan dijamin oleh negara. Selain itu juga tidak ada penalti ketika uang teman-teman itu dicairkan sebelum jatuh tempo. Nah, saat ini pemerintah Indonesia itu sedang meluncurkan dua suku retail. Jadi yang pertama adalah SR21 dengan tenor 3 tahun, dan juga yang kedua adalah SR dengan tenor 5 tahun. Nah, penawarannya itu akan sampai pada tanggal 18 September besok, jadi masih ada waktu bagi teman-teman untuk berinvestasi di SR ini. Nah, untuk tenor 3 tahun ini saya akan memberikan gambaran kira-kira berapa yang teman-teman akan dapatkan. Jadi untuk berinvestasi sebesar 100 juta, total kupon yang akan teman-teman dapatkan itu sebesar Rp16.907.940. Nah, kalau kita bicara di breakdown, kupon yang akan didapatkan oleh teman-teman setiap bulannya itu sebesar Rp476.280. Sedangkan kalau teman-teman berinvestasi sebesar 50 juta, total kupon yang akan didapatkan itu sebesar Rp8.453.970. Sedangkan kalau per bulannya teman-teman itu akan mendapatkan Rp238.140. Mungkin teman-teman bisa tertarik atau memiliki ketertarikan, silakan untuk berinvestasi. Ada banyak platform yang bisa teman-teman gunakan, seperti yang saya bilang tadi, ada Bibit, ada Ajaib, ada Bariksa, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk SR yang tenor 5 tahun, teman-teman kalau memasukkan atau berinvestasi sebesar 100 juta, total kupon yang akan teman-teman dapatkan itu sebesar Rp28.783.080. Nah, untuk per bulannya teman-teman itu akan mendapatkan sekitar Rp488.750. Sedangkan kalau teman-teman berinvestasi sebesar 50 juta rupiah, total kupon yang teman-teman dapatkan itu sebesar Rp14.391.540. Nah, untuk per bulannya teman-teman itu akan mendapatkan kupon sebesar Rp241.875.000. Nah, selain reksadana pasar uang dan juga selain surat berharga negara, juga teman-teman itu bisa berinvestasi di obligasi fixed rate untuk short term, jadi untuk jangka pendek. Saat ini sudah ada beberapa obligasi FR short term jangka pendek yang bisa teman-teman pilih. Misalnya saja adalah FR 086, kemudian ada PBS 032, dan juga ada PBS 036. Nah, FR 086 sendiri itu akan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2026. Harga beli saat ini itu di angka 99,15%, yieldnya itu sebesar 6,06%. Nah, kemudian ada juga PBS 32 yang jatuh temponya itu pada tanggal 15 Juli tahun 2026 mendatang. Harga beli saat ini itu di angka 97,42%. Yield yang akan teman-teman dapatkan itu sebesar 6,38%. Nah, selain itu ada juga PBS 036 yang jatuh temponya itu akan jatuh pada tanggal 15 Agustus tahun 2025 besok. Harga beli saat ini sebesar 99,73%. Yield yang akan teman-teman dapatkan itu sebesar 5,65% dari total investasi yang teman-teman dapatkan. Nah, teman-teman masukkan. Nah, kalau kita bicara tentang investasi, tentu saja teman-teman akan harus ini saran saya, dan ini juga saran semua pihak, bahwa teman-teman harus menyesuaikan dengan profil risiko teman-teman, dan pastikan bahwa berinvestasi dengan uang yang dingin, jangan uang panas. Dan yang tidak kalah penting adalah siapkan dana darurat dulu sebelum berinvestasi. Yang tidak kalah penting lagi adalah disiplin untuk melakukan investasi secara konsisten. Karena apa? Dengan konsistensi, dengan disiplin itu nanti teman-teman itu bisa untuk mendapatkan hasil seperti yang teman-teman inginkan.
Nah, itu tadi adalah 3 pilihan investasi untuk pemula yang bisa teman-teman pilih. Sekali lagi, disclaimer, garis bawahi, bahwa ini bukan rekomendasi, ini bukan ajakan, tapi mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk menanamkan uangnya atau untuk berinvestasi di berbagai instrumen yang sesuai dengan profil risiko yang dimiliki oleh teman-teman sendiri. Bagaimana menurut teman-teman? Kita sama-sama berdoa agar kita dikuatkan menghadapi apapun, agar ekonomi kita membaik, agar ekonomi kita stabil, dan tidak lupa agar kita selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Terima kasih, sampai jumpa.